Sobat Hebat. My cat ate an apple. Oh, tasty. He works at an university. No. Masih saja bingung penggunaan artikel e atau en dalam kalimat atau kata? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan e atau on. Ini bagian kedua. Bagian pertamanya sudah ada di video sebelumnya ya. Ini adalah materi articles bagian kedua. Karena akan ada beberapa materi articles. Dan ini untuk e atau on bagian kedua. Oke. Ini adalah materi grammar yang ke-13 ya. Dari 32 materi grammar yang akan kita bahas di channel ini. Level A1. Untuk level A1 akan ada 32 subjek tentang grammar. Penggunaan e atau on. 1. Ini ada beberapa ya, ada 11 if I remember rightly. 11, yang satu ini sebelum kita gunakan e atau on sebelum kata benda tunggal yang dapat dihitung ketika pertama kali disebut. Oke, dan tidak mengindikasikan orang tertentu atau benda tertentu. Ya, atau tidak menunjukkan benda atau orang tertentu. Misalnya di sini, I need a visa to go to Spain. They live in a flat. He bought an ice cream. Dia membeli es krim. They live in a flat. Mereka tinggal di flat. I need a visa to go to Spain. Saya perlu visa untuk pergi ke Spanyol. Kenapa Spanyol? Karena suami saya ada di sana. Selanjutnya penggunaan e atau on. Yang kedua, sebelum kata benda tunggal yang dapat dihitung, yang digunakan nih sebagai contoh dari sekelas benda atau orang atau sesuatu ya. Di sini contohnya, a car must be insured. Sebuah mobil harus diasuransikan. Ya, jadi yang secara satu kelasnya, satu grupnya itu semua mobil harus diasuransikan. Ya, jadi di sini a car ini memberi contoh bahwa suatu mobil itu harus diasuransikan. Kalau tidak nanti bisa ya kalau ada apa-apa bisa lumayan besar biayanya. Selanjutnya, a child needs love. Any child needs love. Jadi setiap anak-anak itu membutuhkan cinta. Jadi di sini, seorang anak membutuhkan cinta. Ini sebagai contoh dari kelas yang banyak itu. Atau misalnya, a woman needs love. Of course, seorang wanita membutuhkan cinta. Any woman needs love. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya, penggunaan yang ketiga. Dengan kata benda sebagai keterangan atau pelengkap. Ini termasuk profesi ya. Misalnya, it was an earthquake. Tadi itu gempa bumi. Astagfirullahaladzim. She'll be a dancer. Dia akan menjadi seorang penari. He is an actor. Dia seorang aktor. Oh. Itu tadi profesi ya. Selanjutnya penggunaan keempat. Take a deep breath. Tarik nafas dulu. Ini lumayan banyak nih. Oke, kita lanjut. In certain expression of quantity. Jadi untuk ekspresi kuantitas tertentu ya. Misalnya di sini lot of, a great many, a great deal of, a couple, a dozen. Tapi kita juga bisa bilang 1 dozen ya. Bisa a dozen, bisa 1 dozen. 1 dozen itu apa ya? Lusin, 1 lusin. Oke? Sepasang, a couple. Selanjutnya penggunaan kelima. Artikel atau on digunakan dengan nomor tertentu misalnya atau angka tertentu. 100, 100. 1,000, 1,000. Ya. A million, 1 juta. Nah, penggunaan yang keenam, sebelum half. Ketika diikuti oleh seluruh
auto angka ya. Misalnya 1,5 kilo, 1,5 kilo. 1.5 kilos. Kita juga bisa bilang a kilo and a half. Jadi 1.5 kilos itu pakai kilonya pakai S. Tapi kalau misalnya kita ucapkan yang kedua, a kilo and a half. Tidak ada yang pakai S. Tapi kita bilang kalau yang setengah kilo saja half a kilo. Jadi bukan a half kilo ya. Half a kilo kalau kita mau bilang setengah kilogram. Half a kilo sugar. Ya. Of sugar ya. Jadi seperti itu. Penggunaan ketujuh. Nah, jadi tadi seperti itu. Half a kilo. Tapi a plus half plus now juga kadang-kadang itu memungkinkan juga untuk digunakan. Misalnya a half holiday, ya, a half portion of noodles, of porridge, a half share. Nah, penggunaan ke-8 kita gunakan dengan angka yang menunjukkan per begitu ya. Misalnya setengah, seperdua, seperempat, sepertiga, seperdelapan, seperlima. Pokoknya pakai per itu biasa kita gunakan misalnya a third itu sepertiga, a quarter itu seperempat, a half setengah ya. Tapi kalau misalnya kita mau bilang 1/3, 1/4, 1/2 itu juga memungkinkan. Jadi di situ artinya 1 ya. Selanjutnya penggunaan yang ke-9. In expressions of price, speed, and ratio. Dan pada saat kita mengucapkan harga, laju, rasio, dan lain-lain sebagainya yang serupa ya. Misalnya di sini 5,000 rupiah a kilo. Atau $5 a kilo, 5 euros a kilo, $1 a meter, 60 kilometers an hour, 70 pence a dozen, 10,000 10,000 rupiah per dozen ya, 4 times a day. Jadi di sini mulai dari atas harga itu sampai ke bawah atau N itu dia artinya per. Jadi misalnya 5,000 rupiah a kilo per kilo, 5.000 rupiah per kilo, $1 a meter, $1 $1 a meter, $1 per meter gitu. Nah selanjutnya 60 km an hour, 60 km an hour, 60 km an hour, 60 km per jam. Nah gitu, 4 times a day, 4 kali sehari, per hari gitu. Nah, penggunaan ke-10. In exclamations before singular countable nouns. Kita gunakan atauan dalam kalimat seru sebelum kata benda tunggal dan dapat dihitung. Nah, di sini contohnya such a long queue. Wah, antriannya panjang sekali. Oh, bisa berjam-jam di sini ya. Seperti itu misalnya. What a pretty girl. Wow, gadis itu cantik sekali. Ya, atau what handsome man. Iya. Pria itu ganteng bingit. Nah, tapi kita bilang such long queues. Antriannya panjang sekali ya. Berarti di sini antriannya itu ada beberapa dan semuanya panjang. Kita mau pilih yang pendek tidak ada. Semuanya panjang. Jadi kita harus bersabar ya. Such long queues. Oh no. Terus what pretty girls. What pretty girls di sini karena girls-nya itu jamak ya. Seperti tadi yang antrian itu juga jamak, girls-nya jamak. Jadi kita tidak perlu atau an. Karena ingat dia hanya digunakan untuk kata benda tunggal dan dapat dihitung. Ini ada yang dapat dihitung ini ada di slide kita sebelumnya ya, di video kita sebelumnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, penggunaan ke-11.
dapat ditempatkan sebelum, misalnya kita biasa bilang Mr., Mrs., Miss, dan lain-lain. Itu yang semacam itu plus surname, plus itu fam atau kata nama keluarga ya. Itu kita bisa tempatkan Mr. siapa, Mrs. siapa. Contohnya di sini nih. Mr. Pak Ada, Mr. Smith, Mrs. Jamieson, Miss Jones. Ya, di sini kita bisa gunakan itu atau tanpa menggunakan itu. Tapi apa bedanya ya? Beda. Kalau kita gunakan di situ misalnya Mr. Pak Ada, Mr. Pak Ada itu berarti orang yang dipanggil dengan nama Pak Ada. Dan ini mengindikasikan bahwa orang itu masih asing bagi yang pembicara ini. Jadi misalnya saya bicara tentang Mr. Pade is very nice person. Mr. Pade, I met, something like this. Dan yang berikutnya Mr. Smith atau Mr. Pak Ada. Misalnya di sini jika pembicara itu tidak menggunakan atau en, saja ya, sorry, tanpa en karena semuanya itu miss itu semua dimulai dengan huruf konsonan. Oke, jadi tanpa menggunakan artikel itu berarti bahwa si pembicara ini tahu nih siapa Mr. Pak Ada atau Mr. Smith ya, tahu bahwa itu ada nama itu, seperti itu. Nah, kita sekarang ke kesimpulan. Ada 11 kesimpulan. Jadi pertama nih, kita gunakan indefinite article atau en, artikel tertentu atau en untuk kata benda singular yang dapat dihitung, disebutkan pertama kali, dan belum tentu nih yang mana, belum pasti yang mana sih yang benda atau orang yang disebutkan itu. Ya, yang kedua, sebelum kata benda tunggal dapat dihitung dan dia digunakan sebagai contoh untuk sekelas suatu benda atau orang atau hal begitu. Yang berikutnya, a noun complement, termasuk di sini profession. Keempat, ekspresi kuantitas ya, untuk mengekspresikan kuantitas. Kelima, digunakan dengan angka tertentu. Selanjutnya, kita gunakan sebelum half. Dan berikutnya, a half, a plus half plus noun itu juga kadang-kadang bisa digunakan di situ. Jadi kita menggunakan atau n juga untuk menyebutkan angka-angka per begitu, 1/3, setengah, 1/4, 1/5 dan lain-lain. Itu juga biasa digunakan. Selanjutnya ekspresi, mengungkapkan atau mengucapkan harga, laju, rasio dan lainnya sebagainya. Atau n juga itu digunakan pada kalimat seru sebelum kata benda tunggal yang dapat dihitung. Dan yang terakhir, dapat ditempatkan sebelum Mr., Mrs., Miss, dan lain-lain plus surname-nya. Oke, kita minum dulu sedikit. Nah, sekarang waktunya latihan. Oke, siapkan ingat-ingat yang tadi. Sudah? Jadi, di latihan ini setiap nomor akan kami baca. Sobat hebat beri waktu 3 detik ya. Diberi waktu 3 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Mudah-mudahan masih ingat ya, lumayan banyak materinya kali ini. Jadi di sini, sobat hebat pilih artikel atau en atau x. X ini artinya bahwa di situ tidak memerlukan artikel sama sekali. Jadi ada juga nomor yang seperti itu ya. Di bagian yang kosong. Oke, are you ready? Kita mulai. Jangan lupa ditulis ininya ya, ditulis jawabannya. Nanti kita cocokkan. 1, flat. Oke. 2, titik-titik earthquake. Gempa.
Siap. Selanjutnya, nomor 3, couple. Titik-titik couple. Keempat, titik-titik kilo dan titik-titik half. Nomor 5, titik-titik bla 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 half portion. Iya. Lanjut lagi. Ini nomornya banyak ya, soalnya tadi materinya lumayan banyak. Mestinya harus lebih banyak, tapi tidak apa-apa, nanti terlalu banyak sobat hebat malah capek ya. Nomor 6, half titik-titik kilo. Siap. Nomor 7, titik-titik third. Iya. Nomor 8, 50 kilometers titik-titik hour. Mudah kan ya, cuma tinggal memilih en sama x itu yang berarti tidak ada. Lanjut. What titik-titik pretty girls. Aduh, hampir keceplosan. Yeay, ini nomor terakhir ya, no worries. Titik-titik Mrs. Paada. Akhirnya sudah selesai latihan. Semoga ada yang semua benar ya. Nah, untuk jawaban sobat hebat semua, silakan ketik di kolom komentar. Berapa yang benar, berapa yang salah. Kalau benar semua, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang masih salah, berapa yang salah, dan kenapa masih salah, apa masalahnya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya, oke? Alhamdulillah, sekarang kita ke jawaban. Siap-siap? Cocokkan dengan jawaban sobat hebat semua. Yeay! 1, a flat. 2, an earthquake. 3, a couple. 4, a kilo and a half. 1,5 kilogram ya. Kalau setengah kilogram tadi bagaimana? Half a kilo. Good. 5, oh itu nomor 5 ya. Half a kilo. 6, a half portion. 7, a third. 8, 50 kilometers an hour. 9, what? X, pretty girls. Tidak menggunakan apa-apa karena di situ girls-nya adalah jamak. Oke. 10, E atau X, Mrs. Pada. Kita bisa gunakan Mrs. Pada atau kita gunakan Mrs. Pada, tergantung apakah kita sudah kenal orang itu atau tidak, atau kita sudah tahu keberadaannya. Oke? Alhamdulillah. This is the end of this video. Thank you for watching the video. Ada pertanyaan atau masukan? Masukkan di kolom komentar ya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman dan keluarga supaya teman-teman ada teman untuk berlatih bahasa Inggris. Nah, lanjut. Tekan tombol suka atau like. Jadi kami tetap semangat buat video untuk semua sobat hebat biar makin hebat. Dan kalau sobat hebat ingin infokan video terbaru yang diposting, karena di sini kami hanya akan posting untuk belajar bahasa Inggris ya. Silakan tekan tombol langganan, tekan loncengnya dan tekan semua, pilih semua ya, agar semua video bisa diinfokan ke teman-teman hebat. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan see you in the next video dengan materi yang makin menarik insyaallah. Ciao.